Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 1052811101024, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Adapun beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi CPU, yaitu yang pertama pengertian CPU, yang kedua fungsi CPU, yang ketiga cara kerja CPU, yang keempat komponen CPU, dan yang kelima adalah bagian-bagian dalam CPU. Yang pertama yaitu pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program dan memproses data dan mengendalikan operasi sistem komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena melakukan sebagian besar perhitungan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, sistem operasi, dan berbagai tugas lainnya. CPU terdiri dari beberapa bagian utama seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU atau Control Unit, dan register yang membantu dalam pengolahan data serta pengendalian alur kerja sistem. Yang kedua, fungsi CPU. CPU memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi dari program yang dijalankan yang bisa berupa perhitungan, pengambilan data, atau pengendalian perangkat lainnya. Yang kedua, pengolahan data. CPU melakukan perhitungan dan operasi logika pada data, misalnya penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. CPU mengendalikan komunikasi antara perangkat keras seperti RAM, hard disk, dan perangkat input atau output, serta mengatur alur data di dalam sistem komputer. Yang keempat, pengelolaan memori. CPU bertanggung jawab untuk mengambil dan menyimpan data sementara dalam memori, serta mengakses data dari memori utama atau RAM. Yang kelima, koordinasi sistem. CPU juga mengkoordinasikan semua komponen lain di dalam komponen untuk memastikan operasi yang lancar, seperti mengatur input atau output perangkat dan menjalankan multitasking. Yang ketiga, komponen CPU. Adapun beberapa komponen CPU, yaitu yang pertama, Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti AND or NOT. Ini adalah bagian yang mengolah data secara langsung dalam CPU. Yang kedua, Control Unit atau CU. CU mengontrol aliran data yang dalam CPU dan mengkoordinasikan seluruh operasi yang dilakukan oleh CPU. CU mengambil instruksi dari memori, mendekode instruktur tersebut, dan mengirimkan sinyal kontrol untuk melaksanakan operasi yang diperlukan. Yang ketiga, register. Register adalah memori kecil yang berada di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh ALU dan CU. Adapun beberapa jenis register yang ada di CPU, yaitu yang pertama, program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan berikutnya. Yang kedua, instructional register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Akumulator menyimpan hasil operasi ALU. Yang keempat, cara kerja CPU. Adapun beberapa cara kerja CPU, yaitu yang pertama, fetch atau pengambilan instruksi. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori utama atau RAM yang disimpan dalam alamat tertentu.
Instruksi ini akan dibaca dan dimuat ke dalam register instruksi atau instruction register. Yang kedua, dekode atau dekode instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU akan mendekode instruksi tersebut. Proses ini melibatkan pemahaman apa yang harus dilakukan berdasarkan jenis instruksi yang diterima. Yang ketiga, execute atau eksekusi instruksi. Pada tahap ini, CPU melaksanakan perintah yang telah didekode seperti melakukan perhitungan, mengakses data di memori, atau mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat lain. Yang kelima yaitu bagian-bagian CPU. Adapun beberapa bagian-bagian dalam CPU yaitu yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika atau seperti penjumlahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT pada data yang diberikan. Yang kedua, CU atau Control Unit. CU mengontrol dan mengkoordinasi aktivitas seluruh bagian dalam CPU. Ia mengatur aliran data antara memori, ALU, dan perangkat lain serta mengeksekusi instruksi dari program yang sedang dijalankan. Yang ketiga, registers. Registers adalah penyimpanan kecil yang ada di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses eksekusi instruksi. Terdapat berbagai jenis registers yaitu seperti registers data, registers alamat, dan program counter. Yang keempat, cache memory. Cache adalah memori yang berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Cache membantu mempercepat akses data yang diperlukan oleh prosesor. Yang kelima adalah bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan di berbagai bagian CPU dengan komponen lainnya, seperti memori dan perangkat input atau output. Bus terdiri dari beberapa jenis termasuk bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Yang keenam, clock dalam CPU adalah pengatur waktu yang mengkoordinasi semua aktivitas dalam CPU, memastikan bahwa proses eksekusi instruksi terjadi secara sinkron. Kecepatan clock juga biasa diukur dalam hertz. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.